Selamat malam sahabat Femina. Apa kabar malam ini sudah sampai di rumah masing-masing? Saya tulis dulu judulnya. Sudah ada di rumah semua. Selamat malam teman-teman Femina, sahabat Femina. Hai Mbak Mimi, Twini. Oh, hai Syor Kizilin, hai ada Lentera Pustaka Indonesia dan 6 sudah join. Hai Mbak Ika Warsito. Pada di mana nih semua teman-teman, bisa tolong ditulis di kolom komen sedang ada di mana, sudah sampai ke rumah masing-masing untuk santai sejenak dan menonton nih Instagram live Femina. Nah, jarang-jarang ya kita live malam-malam ya. Nah, kita mau mencoba nih apakah teman-teman nih bakal bisa lebih menyimak obrolannya karena sudah pada jam after office. Kita bakal ngobrolin sebuah tema yang sangat seru. Pertama-tama saya Triana Agustina, jurnalis Boga Femina yang akan memandu acara live kita malam ini. Topiknya tentang tren plant-based desserts ya. Obrolannya seru dan juga baru. Nah, publik belakangan mungkin sekitar 2 tahun yang lalu ya mulai santer terdengar tentang istilah vegan. Suaranya kecil ya? Oke, sebentar ya. Suaranya kecil. Thank you Mbak Mituners. Mana ini produser saya? Ibu produser, kalau suara saya kecil, Bu produser tolong dikabarin. Sudah terdengar jelaskah suara saya? Ibu produser, coba ya, saya cek Bu produser. Ibu produser, nah, oke. Nonton dari rumah di Solo. Oke, Mbak Laris sudah jelas. Oke, begitu dong Ibu produser. Saya sempat panik ya, suara saya nggak ada ya katanya Sil ya. Oke teman-teman. Oke, kita akan punya topik obrolan yang seru dan baru. Beberapa tahun belakangan, mungkin 2 tahun belakangan teman-teman sudah mendengar istilah vegan ya. Vegan jadi orang-orang yang memang dalam konteks makanannya tidak mengonsumsi produk hewani ya, dan bahkan juga misalnya turunannya. Nah, sekarang yang juga mulai kedengeran adalah istilah plant-based ya. Sama yang dalam aturannya ya ada memang pola makan serba nabati yang tidak melibatkan bahan baku turunan dari hewani ya. Oke, termasuk kue-kuean bahkan. Jadi mungkin kebayang ya kalau kita misalnya makan sayur gitu, maksudnya kalau untuk lauk gitu ya, teman-teman yang punya pola makan nabati pasti mereka akan makan semuanya serba banyak sih ya, beans, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan banyak. Tapi misalnya kalau soal makanan manis gimana, kalau soal pencuci mulut ya, kalau orang-orang yang plant based ini ya. Nah, apalagi misalnya teman-teman bagi yang terbiasa makan dessert serba western ya seperti cheesecake gitu atau sponge cake, cookies hingga roti-rotian, pasti kebayangnya merada bingung gitu ya. Bisa tuh ya bikin itu semua tanpa mentega dan telur. Nah, kita akan punya narasumber yang tahu tentang ini semuanya, tentang trennya dan juga bagaimana sih animo orang Jakarta di saat ini terhadap plant-based dessert ya. Jadi memang ini adalah salah satu contoh dari kreativitas para pengusaha kuliner di Jakarta ya sudah sejauh ini. Nah, mungkin maka tadi ketika dulu pola makan vegan mulai mengemuka, yang dicari, yang sulit dicari adalah lauknya. Sekarang lauknya ada di mana-mana. Nah, sekarang produsen makanan mulai menjajaki membuat kreasi kue-kue ya gitu. Dan nggak cuman tadinya mungkin cuman produsen yang kecil-kecil yang sangat niche gitu ya, home industry yang hanya melayani pasaran tertentu. Bahkan sekarang toko kue yang besar juga mulai mengadopsi, mulai menciptakan kue-kue yang plant-based ya, yang plant-based tidak mengandung dairy dan juga telur dan bahkan madu ya, Jadi, nah kita mau berbicara kepada salah satu pengusaha kulinernya nih. Dia punya cafe yang sangat mungil ya di bilangan Jakarta Barat. Kita bakal nanti cari tahu sama dia kenapa sih dia bisa-bisanya bikin kafe mungil di sebuah tempat yang nyelip, jualannya vegan plant-based dessert pula gitu kan ya. Pasti kan itu unik banget. Tapi lucunya banyak banget yang kesana, banyak banget orang-orang Jakarta yang bahkan dari selatan Jakarta pergi ke tempatnya yang sangat tersembunyi dan nyelip ini ya gitu. Nah, yang dijual tuh juga bukan jajanan Nusantara ya, yang notabene memang mostly memang gluten free dan juga vegan ya. Nah, ini yang mereka bikin adalah kreasi-kreasi kue barat. Oke. Nah, pasarannya memang masih niche ya.
tapi daya belinya justru nih konsumen ini tuh sangat besar dan perkembangannya menjanjikan. Sama seperti tempat miliknya ini adalah Rumah Juliet yang sekarang juga mulai menambah kursinya mungkin karena peminat plant-based dessert makin banyak di Jakarta. Saya akan ngobrol dengan Vivian Amelia, adalah satu co-founder dari Rumah Juliet Vegan Bakery and Cafe. Maaf ya teman-teman, introduction rada panjang ya, karena ini temanya mungkin masih teman-teman di awam kebayang plant-based dessert itu seperti apa, yes? Oke, nah ini kita bakal berbicara. Dia sudah request ke Femina. Nah, oke, Rumah Juliet. Kita akan menunggu requestnya kembali. Tadi dia sudah request ya, sekarang kita akan menunggu requestnya kembali. Pokoknya nih di tempatnya ini kue-kue yang dijual itu dari cake, ada juga donat, cookies, semuanya serba plant based ya. Dan tampilan kue-kue juga modern banget. Mungkin kalau kita ngeliat kayak nggak ada bedanya gitu dengan kue-kue yang lainnya biasa kita beli di kafe-kafe. Oke, hai Mbak Ria Laras, hai Mbak Marina, Andri Cahyani, boleh ditulis lagi di mana? Posisinya. Nah, halo, Hai. Vivian, salam kenal. Halo, dari Tria. Femina. Salam kenal. Nah, iya. Thank you so seneng much. banget ya, kita pasti. Nah, kalau teman-teman nih, kalau aku sih seneng banget nih bisa ngobrol sama pemilik dari Rumah Juliet, karena kafenya itu sibuk banget ya walaupun kecil, dan selalu sibuk di dapura dan melayani langsung tamu-tamunya ya. Jadi ini pasti abis tutup toko dong ini. Tutupnya tadi jam 8 sih. Biasanya kami standby, tapi nggak seharian sih, cuman almost every day we go there to meet our customer directly. Jadi misalnya mau panggil Vivian untuk bikinin kopi boleh. Jadi teman-teman udah hafal ya mukanya Vivian ini ya di Instagram Live Femina. Pokoknya besok kalau pergi ke tempatnya ya, yang mungil satu, kalau kalian sukses menemukannya hebat ya, gampang sih dicari lewat Gmaps ya gitu. Tapi tempatnya itu bahkan Rumah Juliet ini kita nggak bisa pakai mobil guys ya, kita harus berjalan kaki, parkiran ada sana, lalu kita harus berjalan kaki. Itu semua direncanakan nggak sih? Atau memang kamu sengaja emang tinggal di sekitar situ, atau memang itu hanya space yang kamu temuin apa gimana? Jadi dulu ceritanya aku kuliah di UNTAR, Universitas Tarumanegara. Yes. Jadi waktu itu selesai kuliah, kita tuh kayak pengen, aku tuh dari kayak usia SMP, SMA gitu tuh kayak udah punya cita-cita tuh pengen buka kafe gitu loh, tempat anak-anak nongkrong, tempat anak muda nongkrong gitu. Dan waktu kuliah juga aku tuh kayak, aku kan kuliah psikologi, jadi kayak sering analisa tokoh-tokoh di film lah, di novel lah gitu. Jadi suatu hari aku nonton satu film yang judulnya Letters to Juliet. Kalau pernah nontonnya, itu bagus banget filmnya. Itu tentang rumah Juliet. Jadi di Italy, di Verona itu benar-benar ada rumah Julietnya gitu. Jadi Romeo dan Juliet, ada rumah Romeo, ada rumah Juliet. Dan biasa wisatawan di sana yang mengunjungi rumah Juliet tuh suka tulis pesan gitu loh, kayak khususnya para wanita lah ya. Dan di sana tuh ada yang namanya Club Juliet. Jadi Club Julietnya ini kayak bantu balas-balas pesan dari seluruh wanita, siapapun itulah yang udah ke rumah Juliet, dan mereka balas pesannya. Jadi kayak aku sangat tersentuh banget dengan konsep ini. Jadi kayak aku pikir kayak, karena aku kuliah psikologi, kayak I want to contribute something to mental health as well. Jadi kayak aku pikir kenapa nggak gabungin dua konsep. Jadi buka kafe kecil dekat universitas, dan juga tapi anak-anak muda yang datang itu bisa tulis surat dan dibales juga. Konsepnya sama sih, cuman kalau di sana itu bukan kafe, itu bener-bener kayak rumah sejarah gitu loh. Kalau di sini tuh kita kita konsepin jadi kafe gitu. Dan aku sendiri baru tahun 2018 ada ke sana juga untuk kayak experience langsung letter writing-nya gimana, dan juga ada volunteer juga di sana, dan orang sana juga welcome banget, kayak orang-orang yang balas surat itu disebut dirinya tuh sebagai sekretaris Juliet. Jadi berawal dari situ sih sebenarnya, dan awal-awalnya juga kayak nggak berniat sampai kayak buka bakery gitu, enggak sih sebenarnya. Jadi kayak karena kita buka kafe, we have to sell something dong gitu loh kan. Dan aku tuh nggak ada nggak ada background di F&B, nggak bisa masak juga. Jadi kayak
pikirnya aduh pengen aja lah jual minuman sama kayak light bites kayak makanan-makanan ringan dan juga cupcake gitu-gitu. Jadi kayak mulai-mulai belajar sendiri. Tahu-tahu makin kesininya lebih laku dessertnya gitu loh dibanding yang lain-lain. Jadi kayak kita makin kesini makin fokus ke dessert gitu, vegan. Dan ketika aku buka ini, aku sama suami aku tuh udah vegan. Jadi kayak kita, we hope we can make it vegan as well gitu. Dan jadi dari awal kita udah vegan sih. Nah, jadi ya kayak gitu yes. sih ceritanya. Nah, dari teman-teman banyak banget keunikan. Jadi aku tuh bingung ya. Aku tuh mau bertanya banyak tentang rumah Julieta sendiri atau tentang plant-based desserts-nya ya. Karena ini tempatnya Vivian ini memang unik banget teman-teman. Jadi dari segi tempatnya kita pasti akan suka. Karena sangat mungil dan orang Jakarta suka sesuatu yang tersembunyi ya. Karena kita terekspos dengan banyak hal yang berisik. Tiba-tiba kita harus berjuang untuk berjuang mungkin kalau bagi orang Jakarta Selatan atau bagi orang Tangerang Selatan di Bintaro kayak aku gitu harus sedikit berjuang ke tempat sana. Itu ada kayak experience tersendiri ya. And then once you reach the place gitu rumah Juliet teman-teman itu tempatnya lucu banget, kecil, mungil, hanya ada berapa kapasitas seating. Tadi emang proposisinya di belakang Untar ya, di belakang Universitas Tarumanegara ya. Tempatnya sangat homey, kayak misalnya kita pergi misalnya ke Tokyo teman-teman, jadi kita pergi ke gang-gang kecil, tiba-tiba akan ada sebuah kafe mungil yang masih dikelola sendiri oleh ownernya, kita bisa ngeliat proses bakingnya, proses dia memasak, tanpa malu-malu kita bisa ngeliat misalnya Vivian gitu masak ramen gitu, di balik biliknya, lalu dan benar-benar disajikan sendiri ke konsumen walaupun adalah beberapa helper gitu ya, jadi ini memang kehangatan ini gitu ya yang bikin justru orang urban ini berbondong-bondong pergi ke rumah Juliet ini selain tentu makanannya. Nah sekarang enough about the uniqueness of the place itu dulu. Sekarang kita kembali nih ke soal tren makanan kue-kue plant based sendiri. Nah ini pasti jagoan ini Vivian ya karena memang tempatnya termasuk salah satu pionir vegan cafe kekinian gitu. Jadi seperti wave baru ketika anak-anak muda mulai belajar menganut pola makan plant based gitu dan soal kue-kuenya nggak perlu pusing karena mereka salah satunya punya si rumah Juliet ini ya. Oke, langsung deh. Nah, mengenai tren plant based itu sendiri Kak Vivian, dorongan paling umumnya apa sih dari konsumen saat ini gitu? Kan pasti kan ketika kamu datang ketika konsumen datang ke tempat kamu, mungkin misalnya kamu mulai 1-2 gitu, mulai mengenal mereka gitu kan, apalagi tempat kamu sangat intimate gitu ya, dan pasti kamu mengenal banyak sekali nama-nama dari konsumen kamu. Nah, ini nih anak muda atau usia matang kayak aku yang udah lewat 40 tahun, atau gimana nih, atau anak-anak kuliah tiba-tiba yang nggak vegan, yang vegan karena aku bisa makan sayur. Promosi plant based. Nah, ini siapa ini konsumennya? Anak muda, orang-orang parubaya, atau yang misalnya gara-gara sakit mereka punya restriksi diet gitu ke sana, atau gimana? Oke, jadi kalau secara customer sih kita sebenarnya kayak almost all age ya. Yang pernah ke rumah Juliet tuh banyak banget, kayak jenis orangnya, usianya juga beda-beda, tapi mostly memang anak-anak muda, anak-anak kuliahan sih, dan mungkin bisa dibilang young adult sekali ya, yang lebih banyak gitu loh, apalagi di Saturday, di weekend, itu lumayan. Tapi karena sejak pandemi ini kita lebih fokus online sih, karena kita juga nggak berharap orang kayak rame-rame berdatangan kan, kayak berkumpul gitu, jadi kayak kita lebih ke online. Tapi dulu sebelum pandemi itu ya lebih banyak young adults lah, kayak anak kuliah atau enggak yang baru kerja gitu. Tapi secara umum sih segala jenis umur ada sih di rumah Juliet begitu. Oh oke. Lalu mereka ini memang datang ke situ mencari sesuatu yang plant-based dessert atau mereka pengen cari makanan enak aja gitu? Nah, kalau untuk itu sih sebenarnya kita bervariasi banget ya jenis customer-nya. Untuk biasa sih untuk anak-anak sekitaran kuliah, kampus, itu banyak banget justru awal-awal, di awal-awal tahun, 2 tahun rumah Juliet baru bangun itu, kayak
bahkan kayak mereka tuh nggak sadar kalau itu vegan gitu loh. Jadi kayak ini kayak di dekat sini ada kafe, yuk kita nongkrong yuk. Terus pas dateng lihat menu, baru tahu ternyata ini vegan gitu loh. Bahkan kayak di awal-awal tahun lah. Tapi kalau makin ke sini sih memang people udah tahu sih, orang-orang yang datang tuh udah tahu ini semua vegan di sini gitu. Jadi kayak melalui banyak perubahan sih kita sebenarnya, dan kita juga selalu beradaptasi sih dan belajar. Oke. Nah, menurut kamu ya yang memang sudah vegan dalam beberapa tahun terakhir ini, apa sih sebelum kita ngobrolin ke trik cara membuat dessert ya yang plant based, ya pasti banyak tantangannya banget karena resepnya kan nggak umum ya gitu. Apa sih menurut kamu benefit menikmati makanan berbasis nabati ya bagi diri kita sendiri gitu, atau pastinya nih buat lingkungan apa aja tuh, coba boleh disampaikan ke kita. Oke, kalau menurut aku plant-based lifestyle ini nggak hanya makanan ya, jadi secara umum lifestyle plant-based vegan itu kayak banyak banget sih manfaatnya ya. Pertama, kalau dari pengalaman aku pribadi itu kayak aku dulu kan kayak bener-bener kayak suka banget makanan manis, kayak I have kayak aku tuh harus ada cenderung kayak makanan manis lah setiap hari, kayak I need to eat cakes dan lain-lain gitu. Ketika aku sendiri become a vegan, aku kayak ngerasa that is the most challenging thing gitu loh. Kayak aku jadi nggak bisa makan kue karena kan semua mostly kayak 99% baked goods itu pasti ada eggs, pasti ada dairy kan, pasti ada butter. Jadi kayak yang aku rasain secara pribadi, bener-bener pengalaman pribadi adalah ketika aku dulu sebelum vegan tuh aku parah jerawatannya tuh. Kayak my skin very terrible karena I eat a lot of dairy, I eat a lot of eggs dan lain-lain kan. Nah, ketika aku transition ke vegan dan juga aku tetap makan kue gitu loh, tetap kayak I do the same thing gitu loh. Tapi ya nggak jerawatan lagi kalau secara kulit ya. Dan juga it's good to know that what you eat doesn't harm anything sih, kayak doesn't harm kayak binatang, dan juga contribute to global warming lah atau apa. Karena menurut aku justru kayak dimulai dari piring makan kita sendiri lah. Kalau untuk melakukan kebaikan itu bisa banyak banget gitu, tapi kayak smallest act itu kayak lebih sangat bermakna gitu loh, walaupun itu hanya one meal, walaupun itu hanya a piece of cake gitu loh. Jadi kayak itu sangat-sangat bermakna sih bagi aku. Oke. Jadi kalau kadang ada istilahnya kalau yang suka makan lauk-lauk berdaging, misalnya kita mencoba mengurangi satu hari gitu ya, meatless Monday gitu ya. Kalau bagi kamu, at least cobalah a piece of cake. A piece of cake, mulailah mencoba yang plant-based ya gitu ya. Apalagi kalau piece of cake every day yang kita plant-based, itu besar banget dampaknya bagi lingkungan gitu kan. Apalagi kayak aku juga setiap hari tuh harus makan sesuatu yang manis ya. Kita toast dulu dong. Aku juga suka makanan manis nih ya. Kalau ada sesuatu yang gurih, harus ditutup dengan yang manis-manis gitu loh. Nah, kalau di luar negeri gitu ya, pasti kan misalnya kalau kita ngobrol soal gaya hidup, itu pasti misalnya tren yang dibawa dari luar misalnya ke dalam sini, apalagi untuk gaya hidup kuliner ya, selera makan gitu, banyak banget yang memang berkaca dari luar. Kalau di luar negeri sendiri itu tren plant based dessert tuh gimana sih? Udah marak banget nggak sih kafe-kafenya? Misalnya ceritalah kita dari yang paling dekat Singapura gitu, atau mungkin Hong Kong, atau misalnya mungkin di Amerika gitu. Nah, atau misalnya Singapura tuh pun berkacanya kemana gitu? Ke Australia apa gimana? Kalau menurut aku sih, aku pribadi ngerasa di Western country ya, itu kayak memang kayak contohnya Singapura lah ya, yang terdekat yang masih Asia. Itu kayak aku merasa mereka tuh bener-bener vegan friendly banget. Kayak plant-based bisa ditemukan di mana-mana. Dan juga zaman sekarang tuh kayak orang-orang tuh udah lebih, wawasannya tuh udah lebih luas gitu loh. Jadi walaupun you go to a restaurant or a cafe yang non-vegan, yang non-plant-based, but you can explain and request gitu loh. Kayak request, kayak ada nggak sih menu yang tanpa telur, tanpa daging gitu. Jadi kayak perkembangannya itu sangat pesat gitu loh. Dan tentu tren ini juga menurut aku dimulai dari Western ya. Kayak UK kan ya, yang pertama kali coin the term vegan gitu loh. Mereka yang Donald Watson yang pertama kali sebut kata vegan ini gitu loh. Kalau vegetarian kan beda ya. Vegetarian kan udah kayak beratus-ratus ribu tahun bahkan, karena itu kan dari Buddhisme kalau vegetarian. Tapi kalau vegan itu beda lagi gitu loh. Vegan itu tuh dari UK lah pertama kali gitu. Dan di sana pastilah lebih
maju, lebih tahu, tapi aku juga ngerasa Indonesia nggak kalah sama sekali ya. Kita Asia nggak kalah sama sekali. Karena most people in Indonesia tuh kita tahu tahu tempe, kita tuh sangat familiar, bahkan mungkin setiap hari kita konsumsi gitu loh. Nah kalau di Western country itu kayak kamu beli satu kilo tempe sama 1 kilo daging, mungkin 1 kilo tempe tuh lebih mahal daripada 1 kilo daging gitu loh. Jadi kayak it's really accessible sih, di sini tuh sangat-sangat gampang untuk jadi vegan, untuk jadi more plant based lah, even if you're not a vegan. Iya, bener sih. Karena sebetulnya apalagi lauk ya. Nah, mungkin bahkan kalau untuk baking kita udah punya alternatifnya. Memang karena kita dulu memang kita bukan negara dairy kan, gitu. Kita punya apa namanya? Misalnya kue jajanan pasar banyak kan. Gitu. Kita udah punya santan, gitu kan. Jadi memang bahkan misalnya terigu pun kalau kita misalnya mau coba yang gluten free pun kita lebih mudah mencari alternatifnya di negara tropis gitu kan, umbi-umbiannya itu lebih gampang gitu. Yes. Nah, gitu. Lalu di dalam negeri ya, khususnya di Jakarta, sejak kapan sih ini konsumennya mulai muncul gitu? Atau mungkin seawal ketika kamu buka rumah Joliet, itulah ketika benar-benar kamu merasa wah konsumennya bakal banyak nih? Atau ketika kamu buka memang ya itu konsumennya masih umum dan sekarang akhirnya mulai banyak yang vegan atau gimana? Oke. Kalau kami pribadi sih ngerasa kita bukannya di 2016 ya, di awal tahun 2016. Waktu itu beneran agak struggle sih, karena vegan itu nggak kayak sekarang, nggak semarak sekarang, dan kita itu kayak harus lakuin effort untuk educate customer gitu loh. Bahkan kayak mungkin 80% of them don't know what vegan is gitu loh. Kayak mereka nggak tahu apa arti vegan, apa bedanya sih kue vegetarian dan vegan, bahkan itu nggak tahu gitu loh. Bahkan banyak customer yang pesen ke kita itu kayak, aku mau pesen kue yang vegetarian dong. Nah, itu kayak berarti kan they don't understand gitu loh. Kayak mereka masih belum. Jadi kayak what we do in the first years itu kayak kita tuh kayak masih educate customer, masih bantu sharing dan edukasi ke customer vegan itu apa gitu. Lebih ke gitu sih. Oke. Sahabat Femina, kalau ada yang mau bertanya langsung tulis aja di kolom komen. Nanti kita akan sebelum kita menutup acara kita akan tanyakan langsung ke Vivian, yes. Oke. Lalu kalau di Jakarta sendiri sekarang kan udah mulai bermunculan tuh ya pengusaha rumahan ya, home industry, atau bahkan juga restoran besar mulai sekarang punya tuh mencoba merambah juga. Kayaknya merasa ketinggalan gitu kalau mereka sekarang nggak ikutan bikin vegan cakes gitu ya, atau misalnya FOMO, vegan cheesecake, ya kan? Gitu. Nah, kalau di Jakarta sendiri pilihannya tuh yang paling banyak tuh apa sih? Kalau kita mau beli kue-kue western ya, yang plant based, paling gampang di Jakarta itu nyari apa? Cheesecake kah? Atau masih bakery kah? Atau gimana? Atau cookies kah? Udah banyak apa gimana? Iya, menurut aku sih yang paling gampang dicari di mana-mana ya, kayak bahkan home industry yang seperti Tri yang ngomong itu udah mulai juga kan. Chocolate cake lah, karena itu kayak the easiest, terus juga the most delightful to enjoy kan, karena coklat siapa sih yang nggak suka gitu loh. Jadi kayak dan juga bikin coklat cake itu lebih gampang dibanding bikin flavor yang lain, karena kan coklat sendiri itu mengandung fat kan, dan juga dia tuh sendiri udah berfungsi sebagai perekat di kue kan. Di kue vegan itu kan nggak ada egg kan, nggak ada telur, jadi kayaknya kita nggak ada perekat. Sedangkan kalau di cocoa powder lah segala jenis coklat itu ada kayak sejenis perekat gitu, jadi kayak it's hard to make a chocolate cake taste worse gitu sih. Gimana pun tetap akan enak sih menurut aku gitu loh. Jadi kayak chocolate cake, chocolate cookie, everything chocolate is very easy to find gitu loh. Even vegan gitu loh. Karena rata-rata udah menyediakan gitu. Oh ya. Dan misal kalau kita pakai cocoa powder pun dia powderinya itu dia membantu menjadi struktur juga ya. Karena banyak banget yang flourless chocolate cake itu kan, tapi dia bisa menjadi tekstur gitu kan, ngebantu gitu. Oke. Lalu selain chocolate cake gitu ya emang sih ya coklat sendiri memang ya rasanya sudah rich ya gitu. Jadi it helps dengan, karena juga ada cocoa butternya kan. Iya, jadi dia udah ada fat gitu ya. Udah ada fatnya butter sendiri. Iya. Rasanya juga udah enak, jadi otomatis dari si biji coklatnya itu. Nah, selain chocolate cake apa sih yang paling umum gitu sekarang kalau kita mau beli yang plant based gitu?
Misalnya istilah kita browsing, pasti nemu nih di Jakarta, pasti nemu donat atau apa? Iya, donat juga sebenarnya banyak sih resep-resep di Indonesia ya, kayak resep tradisional itu misalnya donat kentang. Itu gampang banget di veganize gitu loh. Bahkan menurut aku sebenarnya donat kan komposisinya adalah tepung, ragi, terus air dan terigu oil gitu loh. Even if you don't use butter, itu bisa jadi donat. Ganti aja jadi minyak sayur dan lain-lain. Itu kayak kamu pakai resep tradisional pun udah bisa bikin, tinggal keluarin egg-nya aja gitu. Jadi kayak bahkan you don't need so many substitute gitu loh. Nggak harus banyak mengganti gitu. Jadi kayak benar sih kata Tria, donat itu gampang banget. Dan juga jajanan pasar di Indonesia, kita tuh udah paling bahagia lah hidup di Indonesia, kayak bener-bener tuh vegan friendly banget. Bubur sumsum banyak banget, bener-bener banyak banget. Iya bener-bener banget sih. Nah teman-teman cookies juga gampang. Cookies juga ya, cookies juga gampang banget. Oke. Nanti sebentar lagi kita akan pergi ngobrolin tentang cara kamu bereksperimen resep. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan. Di sini kita lagi ngobrol sama Vivian Amelia, salah satu pemilik dari Rumah Juliet, sebuah vegan bakery yang sangat unik, nyempil tempatnya di bilangan Jakarta Barat ya. Kalau pergi ke sana, parkirnya di mana, jalan kakinya di mana gitu kan. Tapi kita lucu banget, kita akan berjalan di sebuah neighborhood, kita akan melihat kafenya yang mungil gitu ya, dan sangat kayak pergi ke dapur rumah orang gitu ya. Karena kita bisa ngeliat Vivian dan juga suaminya masak sendiri di situ gitu ya, tacap-tacap produk bakingnya di situ gitu, dan kadang menyajikan sendiri di situ kalau orang lagi pada rame gitu ya. So it's a very nice place dan benar-benar nggak intimidating. Kadang kita kalau mau pergi ke vegan bakery atau ke vegan cafe itu kadang kita merasa terintimidasi gitu ya, karena kita kayak merasa orang-orang ini apakah mereka lebih tahu hal yang lebih jauh daripada kita. Jadi kadang kita sebagai awam tuh kita merasa intimidasi gitu loh, apakah kita tertinggal sesuatu gitu ya. Tapi kalau di Rumah Juliet, it is a very different environment teman-teman. Jadi kita memang pergi ke kafenya pun kita nggak merasa labeling it's a vegan bakery gitu. Kita nggak merasa terintimidasi. Kita hanya pergi ke sebuah kafe, tempatnya nyaman, makanannya enak, that's it. And the fact bahwa itu vegan, itu it's a bonus gitu menurut aku gitu. Yeah. Oke, thank you. Nah, jadi teman-teman nggak perlu menunggu vegan untuk pergi ke tempat ini ya. Jadi pokoknya bucket list banget si Rumah Juliet ini bagi teman-teman yang senang pergi ke hidden gem banget. Nah, ini harus pergi banget. Nah, langsung sekarang kita mau ngobrolin soal resepnya. Nah, apa sih tadi udah ngobrolin ya, apa akhirnya mendorong kamu membuka Rumah Juliet di tahun 2016? Dulu sempet nggak sih menjalankan bisnisnya secara online? Lalu gimana tuh? Sorry tadi agak ke-cut dikit. Tria bisa ulangin nggak pertanyaannya? Yes. Sempat menjalankan bisnis secara online kah? Online nggak pernah sih. Jadi sebenarnya sebelum buka Rumah Juliet itu kayak 2 or 3 months before, kayak kita tuh lagi kayak renovasi seadanya. Oh ya, kenapa kita di gang kecil? Karena kita terbatas modal sebenarnya. Jadi kayak, dan aku pribadi ngerasa kayak as long as you have a dream, kayak nggak perlu jadiin lokasi itu nomor 1 lah. Karena kayak karena kan kita modalnya terbatas, jadi kayak you do what you can lah, start with what you have gitu loh. Kayak nggak apa-apa sih, nggak usah mewah dulu gitu, kita kan namanya eksperimen juga, jadi kayak yang penting start duluan itu sih. Dan kita nggak pernah online, jadi waktu sebelum buka itu bener-bener dadakan kayak coba-coba, terus seiring jalannya waktu itu kita baru kayak tanya customer feedbacknya gimana, dan kita juga terus ganti resep sih sampai saat ini juga. Dan aku pribadi ngerasa tahun ini di tahun pandemi ya, tahun lalu dan tahun ini justru kayak kita di tim R&D, Research and Development itu kayak ngerasa kita lebih punya banyak waktu untuk eksperimen, kayak change our recipe, kayak banyak banget, 80% resep kita udah diubah sekarang, karena kita ingin terus lebih baik dan lebih baik terus sih itu. Jadi kita nggak pernah online, jadi kita langsung kayak bagi tester misalnya ke kafe teman atau orang-orang terdekat sih, komunitas sendiri itu sih. Yes. Nah emangnya teman, karena tadi emang cita-citanya pengen punya kafe ya, dan punya kafe yang itu ya tadi yang cukup emosional gitu ya, teman-teman bisa merasa nyaman, bisa menulis surat gitu ya. Nah itu karena dorongan itu makanya memang harus punya tempat gitu ya. Iya, benar. Dimana orang-orang bisa berinteraksi.
Tapi menurut aku sekarang lebih gampang lagi, Tria, karena sekarang itu bener-bener zamannya online. Jadi kayak kamu mau buka bisnis tuh nggak perlu ada offline store gitu loh. Dan it save you a lot of money gitu loh. Kayak jadi save a lot of money kan. You can use it on anything else gitu loh. Yang lain yang lebih baik. Dan online itu bener-bener udah accessible. Zaman dulu kita buka belum ada GoFood, belum ada GrabFood. Ya, jadi kayak it's totally kayak different stage gitu loh for us gitu loh. Jadi kayak apa yang kita laluin di tahun pertama sama sekarang itu benar-benar beda banget. Jadi kayak it's easier sih sekarang kalau mau start a business gitu menurut aku. Oke. Dan itu kamu berasa banget ya sejak pandemi ketika toko kamu benar-benar tutup gitu ya? Iya, kita tutup. Kita tutup selama 18 bulan, 1,5 tahun. Dan kita fokus ke online. Tapi thankfully sebelum pandemi pun sebenarnya kita udah terdaftar sih di GoFood, GrabFood, dan lain-lain. Jadi kayak nggak bener-bener kaget banget sih, enggak lah. Cuman kita lebih genjot lagi aja online-nya gitu. Oke. Nah, apa sih makanan yang jadi favorit banget ketika awal kamu buka? Chocolate cake. Seperti yang aku cerita tadi. Ya kita ada bikin cupcake kecil, terus juga slice cake coklat yang bener-bener simple banget. Hiasannya tuh bener-bener polos banget, karena kayak aku sendiri kan juga kayak baru belajar kayak learning by doing ya. Jadi kayak nggak dari awal tuh udah ada pengalaman decorating dan lain-lain gitu. Jadi kayak bener-bener start with what we have lah. Sekarang kan kayak kita udah ada tim dan ada beberapa udah tim dekorasi. Jadi kayak our cake is a lot of better now dibanding tahun pertama gitu loh. Dan chocolate cake sih nomor 1 di rumah Juliet dari awal. Jadi kayak chocolate is really something you can make very easy gitu. Oke. Lalu, nah itu kan berarti kan kamu eksperimen sendiri. Belajarnya tuh dari resep-resep di mana? Mostly yang ternyata emang, wah jaminan mutu nih resep itu resep dari mana? Kalau pengalaman aku pribadi ya di tahun-tahun awal itu aku tuh nggak ada sih ketemu satu resep itu yang kayak ini kayak nggak bakal fail gitu. Karena itu masih mostly kan kita Google ya, YouTube, Google kayak resep-resep, dan itu kan di Western country lebih popular. Jadi kayak yang aku lihat resep di awal-awal itu memang kayak orang-orang Amerika, orang-orang UK, dan style kue mereka itu yang aku experience sendiri ya, itu kayak karena aku udah interaksi sama customer, kayak di lidah orang Asia tuh beda sama orang Western gitu loh. Kayak kalau orang Indonesia mungkin karena kita udah sering kayak makan kue lapis, bolu jadul, everything has to be so soft and moist gitu loh. Kalau di UK itu mungkin kayak di Western country they don't need everything to be very soft gitu loh. Jadi kayak I experience a lot. Karena apa yang ditulis di resep itu juga sebenarnya bahannya kan mereknya beda. Jadi kayak kandungannya beda walaupun kamu ikut 100%. Tapi kalau misalnya merek terigu yang kamu gunain, merek coklat yang kamu gunain, bahkan gula yang kamu gunain, itu juga bisa menghasilkan results yang berbeda gitu. Jadi kayak tetap harus eksperimen lagi sih sendiri. Kayak cari masalahnya di mana sih, apa yang perlu kita ganti sih gitu sih dengan bahan-bahan lokal di Indonesia. Karena lebih accessible, nggak mungkin kita impor sendiri terus kan, karena dan itu juga biayanya jadi tinggi. Karena aku ada satu prinsip di rumah Juliet di mana zaman aku awal vegan, aku ngerasa vegan itu pricey, karena waktu itu 2015 tuh bener-bener sedikit banget loh yang jual vegan, dan itu kayak tahu kan Burgreens doang, terus yang lain juga dikit banget, dan kayak untuk kita sebagai mahasiswa nggak mungkin kita sehari 3 kali makan Burgreens, itu kayak nggak mungkin banget, kita belum kerja gitu loh, masih ambil jajan duit orang tua. Jadi aku kayak ngerasa harus bikin vegan itu affordable gitu. Jadi kayak kita benar-benar usahakan di awal itu kita benar-benar lokal sih bahannya, yang tapi kualitasnya masih bagus ya, tapi dari lokal. Nah sekarang ini kita baru berani kayak ambil import sedikit buahnya, ataupun selainnya kita beli yang import karena kualitasnya lebih bagus tanpa bahan kimia dan lain-lain gitu sih. Jadi kayak we keep evolving lah. Yes. Tuh ya kayaknya ada fansnya nih namanya Sally Kong. Sally Kong dari tadi menyebut siapa itu? Menyebut menu-menu favoritnya. Terakhir dia bilang minum susu panas. Susu apa sih? Susu panas siram choco chip. Pakai susu apa kamu, Mbak Vivian? Itu susu soya. Itu Sally Kong itu mantan part-timer di rumah Juliet. Kangen banget kali. Tuh, ada yang juga bilang Beatrice Wandi. Beatrice,
affordable, delicious. Itu yang penting. Karena kan kebanyakan kalau produk plant based itu kan dessertnya ya memang rada pricey. Tapi karena kamu mensiasati dengan mencari bahan lokal, makanya bisa menekan price-nya ya. Jadi nggak plek-keteplek kita 100%. Jika kita mengadopsi 100% resep dari Western, itu pasti akan sangat pricey gitu. Because we have to import so many things, dan dengan segala macam nuts-nya itu, ya kan. Dengan segala substitusi. Tapi memang kamu mencari substitusinya dari lokal ya. Makanya bisa turut menekan harga ya. Oke. Nah, apa saja sih bahan substitusi yang umum digunakan dalam plant-based dessert? Kalau dalam kasus kamu? Apa gantiin awalnya, apa gitu? Iya. Aku awalnya tuh kayak juga struggle ya, kayak aku pengen deh kayak bikin sejenis butter cake but without butter. Tapi sekarang vegan butter udah ada di mana-mana sih. Tapi zaman dulu kan itu belum kan. Jadi kayak apa sih gimana sih caranya? Terus suatu hari aku ketemu Andovi tahu ya? Andovi Lopez, terus dia bilang ke aku gini kayak, why you have to think that vegan itu kayak harus cari substitusi? Emang nggak bisa kue itu tanpa telur gitu? Emang maksudnya wajib kue itu harus ada telur? Jadi kayak itu kayak di saat itu, di momen itu aku langsung kayak it strikes me, iya sih, kenapa sih kue tuh wajib ada telur sih gitu loh. Jadi dan ketika aku sambil bereksperimen dan aku ngerasa bahkan beberapa resep itu kayak kamu bener-bener tinggal buang telurnya aja, maksudnya kayak tinggal keluarin telurnya aja dan itu tetap jadi gitu loh, tetap jadi, dan kamu tinggal perlu tweak aja lagi, kayak perbaiki lagi, oh mungkin ini agak kurang basah, oke, you can add a little bit of oil atau apa gitu sih. Jadi kayak substitusinya banyak, tergantung yang kamu mau bikin apa. Tapi kalau di rumah Juliet kita pakai flaxseed egg sih, telur dari flaxseed gitu. Jadi flaxseednya itu di blender terus kayak dicampur air, nanti kan dia jadi kental gitu kan. Nah, it can be used as substitute to egg white sih, lebih ke egg white. Jadi bukan yolk ya, bukan egg yolk ya. Dan juga banana juga bisa, kalau bikin cookies, kita bisa pakai pisang yang dibanyak-banyakin. Itu bisa fungsinya sebagai perekat, cuman kalau kita pakai pisang kan pasti ada rasa pisangnya. Jadi kayak, if you don't want it to taste like banana, ya don't use banana gitu loh. Dan banyak sih, apple sauce juga kalau pernah dengar. Ya. Itu juga kayak banyak banget dijadi pengganti telur di kue. Tapi kalau rumah Juliet kita pakainya apple cider vinegar untuk di kue, karena itu bagus ketika baking powder bereaksi dengan vinegar, itu dia akan mengembangkan. Jadi kayak actually it's a substitusi sih. Jadi kayak benar-benar tergantung apa jenis baked goods-nya. Oke. Ada yang bilang Ferdi Vivaldi langganan gue sama adik gue nih. Sama dong. Ini MC juga langganan rumah Juliet. Cuma gara-gara pandemi belum ke situ lagi aku. Udah renov ya kalian ya? Iya, udah renov. Dan sebenarnya aku boleh kasih satu secret sih. Kita udah pesen ke semua karyawan, asisten aku, kalau misalnya tahu ada customer yang datangnya jauh-jauh, misalnya dari Bekasi, dari Bogor, dari Jaksel, kita pasti kayak kasih free stuff sih to them enjoy at home, misalnya one donut atau one cookies, karena kayak udah effortnya kan udah susah banget cari rumah. Ada satu customer itu ngakak banget, kita ada satu customer sampai ke 4 kali baru dapat rumah Juliet di mana. Jadi kayak pertama kali datang nggak ketemu, udah besoknya datang lagi sampai 4 kali. Kayak akhirnya pas datang itu dia happy banget, kayak berasa mission accomplished gitu. Jadi kayak we try to appreciate it lah gitu. Jadi kayak mention aja, oh aku datang jauh-jauh nih di Bekasi, gini, nanti pas pulang kamu dikasih sesuatu. Tuh teman-temannya catat ya. Tuh, tadi teman-teman baru gabung. Jadi kalau ke rumah Juliet, ya itu sudah perjuangan sendiri kita ke sana. Silakan disebut kamu ada berapa jam, berapa kilometer, dari situ nanti dikasih donat. Nah, lalu apa sih? Nah, sekarang produsen, karena sekarang plant based dessert mulai meluas. Wah, kita hanya punya waktu 10 menit lagi nih kata Bu Produser. Mulai meluas, produsennya mulai bermunculan nggak sih? Kayak akhirnya mulai muncul kayak whipped cream yang vegan gitu ya. Enggak, tapi kalau Rich ya kan sebetulnya kayak non dairy cream udah banyak ya dari dulu ya. Dari dulu tuh non dairy cream. Jadi teman-teman kalau misalnya kita mau nge-whip, kalau kita mau bikin cake gitu, misalnya atau bisa untuk filling atau untuk luarnya, atau bisa mau bikin mousse gitu segala macam, kita pakai anak-anak plant based tuh pakai non dairy creamer gitu. Iya. Nah, dulu kan mereknya sangat tertentu banget. Sekarang bertambah nggak sih merek-mereknya? Kadang kan ada dari Korea, ada apa itu kan sekarang kan Korea banyak banget plant based gitu. Bermunculan nggak?
bermunculan banyak banget menurut aku. Tapi perlu dicatat kalau nggak semua yang judulnya non dairy pasti vegan sih, karena harus baca label lagi. Benar. Harus baca label lagi karena dia tulis non dairy sebenarnya lebih ke buat orang yang intoleransi laktosa. Ya, jadi belum tentu itu vegan. Ya, jadi kayak you have to read the labels and apalagi kalau misalnya non dairy tapi masih mengandung kasein, terus ada misalnya ada beberapa whipped cream itu dia ada kayak kode-kode kimia yang E491, E20, berapa itu juga harus dicek di Google apakah itu dari derived from animals or plants gitu loh. Kalau di Rumah Juliet sih kalau dia udah tulisnya ambigu kayak itu bisa dari tumbuhan ataupun binatang, itu pasti udah kita nggak pakai, langsung kita kayak coret lah gitu loh. Jadi benar-benar yang kita pakai itu benar-benar 100% tuh dari plant sih. Jadi benar-benar harus diperhatiin sih. Tinggal sebenarnya lebih rajin cek ingredient saja di Google gitu sih sebenarnya. Nah, kalau susu memang pilihannya udah banyak banget sekarang. Memang. Aduh lucu banget itu, ada yang namanya ngantuk terus. Ngantuk terus dong. Jam 12-nya ngantuk terus. Nah, ada yang bilang tiramisu mousse dingin banget. Nah, tiramisu mousse berarti nggak pakai telur ya? Nggak pakai telur, iya. Krimnya pakai apa? Maksudnya untuk ngevolumeinnya pakai apa? Kita sih pakai krimnya itu kita masih homemade, jadi kita nggak pakai whipped cream. Krimnya itu kita ada 2 jenis. Satu kalau di tiramisu mousse itu kita pakai lemon pastry cream, jadi kita kayak bikin dari susu soya. Kita olah bercampur fat dan juga bercampur kayak sejenis maizena untuk pengental. Jadi itu kita jadiin pastry cream kita. Di tiramisu mousse kan ada pastry creamnya kan, kayak ada yang pakai mascarpone cheese dan lain-lain. Nah, kalau tiramisu mousse cake kita itu nggak ada cheese-nya, jadi kayak kita lebih ke pastry cream aja sama chocolate mousse. Dicampur kopi gitu ya? Iya, dicampur kopi, espresso gitu sih. Nah, ada yang nanya tuh, sebenarnya ada beberapa pertanyaan dari Mia. Merek yang rekomen apa buat vegan whipped cream? Nah, ini kita nggak disponsorin, tapi nggak apa-apa lah, langsung silakan. Nggak apa-apa ya, aku sebut ya. It's okay. Setahu aku sejauh ini, tapi correct me if I'm wrong. Favorit kamu, favorit? Rich yang whipped topping, yang warnanya biru putih. Bukan yang gold ya, bukan yang gold label ya. Jadi jangan salah, cuman ada satu sih setahu aku Rich yang vegan friendly, itu yang putih biru, yang whipped topping sama Ambiente. Itu kamu pakai buat Ambiente. apa? Buat apa kalau di resep kamu di toko? Kita jarang banget pakai whipped cream, tapi belakangan ini kita ada keluarin kue Frasier. Frasier itu kayak butter cake sama fresh cream kan. Jadi kayak Korea lah yang sama buah strawberry gitu-gitu. Kita mulai pakai itu. Jadi dari dulu sampai sekarang nih kita tuh sebenarnya nggak pernah pakai whipped cream kayak yang kardus gitu kita nggak pernah. Baru sekarang. Karena kamu bikin sendiri. Iya, baru sekarang ini karena kita kayak pengen coba bikin kue-kue ala Korea dengan fresh fruit. Kan itu harus pakai fresh cream kan. Jadi kita mulai pakai sih dan kita pakai 2 merek ini sih. Nah, kok tuh teman-temannya sekarang juga lagi tren tuh ya. Si cake atasnya ada kayak muscat grape, strawberry itu ala Korea banget. Mulai juga dihadirkan di Rumah Juliet ya, ikutan ya. Nah, ini emang kekinian banget. Dalam bentuk kecil. Aduh, enak banget tuh, segar banget. Nah, kalau susu kalian andalannya kalau untuk baking pakai susu apa? Atau kalau cookies pakai susu ini, kalau cake pakai susu ini, kalau ini pakai susu apa? Iya, kita pakai 2 jenis, coconut milk and soy milk. Karena dua ini yang aku pengalaman pribadi kami, 2 ini tuh ada emulsifier natural, tahu nggak sih kayak pelembut natural di kue. Dan jadi kayak kamu nggak perlu pakai pelembut lagi, nggak perlu pakai SP lah, apalah, ovalet, kita nggak pakai semuanya. Jadi kayak karena itu udah natural emulsifier sih, karena soy kan kita kalau misalnya beli coklat pun kalau misalnya baca label kan ada tuh soy lecithin powder dan lain-lain. Nah itu memang soya itu emulsifier alami. Jadi kayak kita pakai soy milk dan coconut milk gitu. 2 ini sih di Rumah Juliet. Yes, oke. Nah, kita mau langsung ke pertanyaan ya dari Gabriela. Apa kesulitan terbesar dalam membuat makanan kue-kue vegan? Misalnya sumber bahan, hasil nggak konsisten, atau mungkin biaya? Dari Gabriela Giovanni.
Oke, tiga-tiganya sih masalah menurut aku. Yes. Sumber bahan, hasilnya, sama biayanya ya. Sumber bahan itu benar-benar harus research mana yang bagus, mana yang kualitinya oke, karena nggak bakal bisa bohong sih kalau misalnya kualitas oke, bagusnya taste better pasti itu udah pasti banget. Dan juga secara tekstur emang sih kayak kue vegan itu tantangannya banyak. Contoh bikin croissant. Kita kan mulai bikin croissant ya. Baru-baru bikin croissant lah. Kita laminate sendiri dan itu benar-benar prosesnya susah banget untuk ketemu tekstur yang pas. Dan penggantinya apa juga kita kayak berusaha mikir apa ya benar-benar harus eksperimen banget. Kita tuh bikin croissant itu percobaannya tuh sampai lebih dari 30 kali. Benar-benar banyak, benar-benar berkali-kali baru ketemu seperti sekarang. Dan menurut aku sendiri sekarang juga masih kayak belum 100% perfect, tapi di lidah aku itu the most enjoyable one sih yang kita bisa create ya. Dan benar-benar tergantung sih, harus benar-benar eksperimen terus, kayak you have to do it again and again and again gitu loh untuk find the perfect recipe sih. Yes. Gitu sih. Keren banget. Nah, dari Anggriani Ginting, dia tanya bagaimana cara kita membuat kue basah khas Indonesia supaya bisa masuk ke bahan vegan. Tadi udah dijawab sih ya. Kalau kue basah Indonesia emang mostly plant based. Mostly udah vegan, iya. Mostly plant based, mostly gluten free ya, tanpa terigu ya. Iya, karena kan dari tepung beras kan rata-rata kan. Iya, betul. Terjawab ya Anggriani Ginting, justru gampang banget ini. Justru pertanyaan harusnya adalah gimana bikin cheesecake. Nah, bagaimana bikin cheesecake versi plant based? Kamu pakai kejunya dari apa? Dari kacang mete apa gimana? Atau kamu justru nggak ada? Atau biasanya orang pakai apa? Iya, kalau kita di rumah Juliet sih kita ada New York style cheesecake, lebih ke New York style. Jadi kayak hasil bakingannya itu kayak lebih padat, bukan spongy, bukan tipe yang spongy gitu loh. Nah, itu kita pakai olahan kacang Arab, chickpea, sama kacang mede, cashew. Jadi dua ini sih. Kalau itu benar-benar pure homemade di rumah Juliet. Nah, kita juga sekarang ada chocolate cheesecake. Nah, cheese-nya itu kita ambil dari Green Rebel cheese. Ya, itu mereka ada jual cheddar kan, cheddar block kan, itu kan 100% vegan. Jadi sebenarnya kalau mau gampang pakai itu aja sih. Tapi kan penggunaannya stylenya kan cheddar. Jadi kayak tetap harus lihat sih cocok nggak di kue apa, di kue apa gitu loh. Betul. Berarti kalian bikin tadi yang untuk mete dan chickpea itu berarti ngolah sendiri ya, nggak beli dari produsen jadi ya, benar-benar ngolah sendiri, didiamkan sendiri ya, diperamen sendiri. Iya, benar. Iya. Kita beli rollnya. Nah, dari beli roll diolah sendiri ya. Nah, ini dari kakak Bene Luisa. Prediksi tahun 2002 nanti rencana kalian seperti apa rumah Juliet? Lalu pertanyaan kedua dari penonton yang sama, mungkinkah akan lebih banyak bisnis plan dessert tahun depan? Monggo. Kalau menurut aku nggak usah tunggu tahun depan, tahun ini juga pasti udah banyak banget home bakery lah, bahkan kayak yang seperti Tria bilang kayak banyak banget bisnis-bisnis besar seperti The Harvest, bahkan La Maison itu udah ada vegan choice-nya kan, dan itu tuh kita benar-benar turut bahagia banget. Jadi kayak karena pilihan udah mulai banyak dan itu membuktikan bahwa market ini tuh ada gitu loh, dan bukan untuk orang-orang yang vegan aja, justru kayak umum kita 80%, 70-80% customer kita pernah survei itu justru non-vegan semua gitu loh. Sangat kecil lah, benar-benar kecil banget, yang benar-benar vegan itu dikit banget. Jadi kayak gak usah tunggu tahun depan, tahun ini tuh tinggal 1 bulan pun aku rasa pasti ada bisnis baru bermunculan atau kasih option vegan gitu loh. Bisnis yang udah ada tapi kasih option vegan gitu loh. Jadi kayak dan kayak begitu gitu maksud aku, karena ini lagi benar-benar lagi up banget kan trend ini, dan juga manusia juga udah jadi lebih aware kan what happened in our planet dan lain-lain lah. Mau kamu mencoba vegan di alasan apapun itu tuh sebenarnya oke banget gitu, because it's for everyone to try. Dan 2022 rencana rumah Juliet apa, sebenarnya kita ada wish sih dari dulu. Mungkin waktu Tria datang ke rumah Juliet itu belum direnov ya, berarti kita kitchennya masih belum terpisah. Nah sekarang kita udah pisah kitchennya, yang bakery itu di sebelah, jadi udah nggak di cafe lagi, jadi kayak lebih fokus aja sih, lebih fokus. Dan kita ada dream sih, pengen banget bikin central kitchen. Jadi kalau once you have a central kitchen, iya, jadi kayak
pengen banget bikin central kitchen suatu hari dan kita mau bikin pick up point. Jadi kita kalau misalnya buka cabang secara kafe mungkin itu kayak nggak menutup kemungkinan, tapi it's a little bit hard to do ya, karena kayak kafe itu kan manajemennya lebih apa complicated gitu. Nah kita pengennya tuh lebih ke pick up point sih, pick up point. Jadi misalnya di Tangerang ada satu pick up point, nanti di Bekasi ada satu pick up point, di Bogor ada satu pick up point gitu sih, lebih ke situ sih rencana kita. Nah emang ya kadangnya ada beberapa kafe ketika dia stay small, fansnya banyak banget. Tapi ketika dia tiba-tiba mulai ekspansi gitu ya, kayak seperti ada magic yang hilang gitu. So sometimes kita rada egois ya para konsumen ini. Kita mau kafe itu tetap satu aja dong, tetap hidden, tetap small and intimate. Kadang beberapa konsumen suka begitu ya, tapi mereka bisnis pengen ekspansi ya. Nah itu gimana sih cara menciptakan tetap ada charmnya gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih, sebelum waktu kita habis, dari Nana Atiningmas, tamu yang bukan vegan, mereka nggak dengan perbedaan rasanya di awal-awal? Oke, justru banyak banget customer kita di awal-awal itu 2 tahun pertama, itu yang aku cerita tadi ya, datang baru tahu, oh ini vegan ternyata. Jadi sebelum datang tuh nggak tahu itu vegan gitu loh. Dan mostly sih, kita sih banyak banget terima feedback positif. Kalau ada feedback negatif pun kita berusaha terima dan juga belajarlah apa masukannya gitu. Jadi kalau kita sebagai konsumen, aku pribadi juga perhatiin sih, karena kan kita udah melayani customer banyak. Aku sebagai konsumen pun jika ingin mengasih feedback itu, aku pasti kasih sesuatu yang bermanfaat lah. Oh, maybe you can do better di bagian ini, di bagian itu lebih spesifik, be more specific. Jadi kayak kita bisa terima masukan dan keep improving sih. Itu sih. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kafenya buka dari jam berapa sampai jam berapa kalau sekarang? Kalau sekarang itu kita buka dari jam 11.30 sampai jam 7.30. Oke, 11.30 sampai 7.30. Sip. Oke, thank you banget Vivian atas waktunya. Semoga terus sukses ya menjual plant-based dessert dan semakin menjadi cafe yang paling terdepan dalam memopulerkan kue-kue western tapi plant-based. Oke? Yeah. Thank you banget atas waktunya. Thank you so much. Siap, bye-bye. Ya, thank you Tria. Dan thank you. Ya, bye-bye. Kenapa? Bye. Kenapa? Thank you. Enggak apa-apa. Enggak, cuma mau ngomong kalau misalnya ada salah kata atau misalnya kalimat yang nggak berkenan, aku mohon maaf. Enggak dong. Tuh, so banyak yang bilangnya itu ya, sukses Rumah Juliet. Teman-teman, terima kasih banget yang udah stay tune. Kita ngobrol-ngobrol pengennya 2 jam ya. Tapi kita Instagram Live masih cuma 1 jam. Terima kasih Mbak Vivian untuk inspirasinya. Semoga mencerahkan juga mungkin bagi sebagian teman-teman ada yang mau berbisnis plant-based dessert. Nah, itu sudah mendapatkan tuh ya proyeksinya, bahkan 2002 pasti akan lebih banyak berkembang tren ini ya. Oke. Dan juga yang mulai mencari plant-based dessert jadi tahu carinya salah satunya mesti kemana. Terima kasih sahabat Femina. Jangan lupa so much. Teman-teman Femina jangan lupa gabung di Facebook grup Femina Food. Di situ kita bisa berbagi tentang makanan dan juga kita akan selalu mengupdate tentang live program bertema food, akan selalu kita promosikan di FB grup Femina Food. Jangan lupa ikutan gabung, yes. Oke. Terima kasih sekali sahabat Femina. Semoga semua tetap sehat-sehat saja juga kan sama Kak Vivian dan juga untuk timnya. Good luck untuk Rumah Juliet. Sekarang orang sudah mulai boleh berdatangan kembali ke kafenya. Terus menghadirkan kue-kue yang selalu baru ya menunya ya gitu. Oh, dia tuh suka banget dengan sharingnya. Oke, thank you banget semuanya. Saya Tia Agustina, jurnalis Boga Femina, undur diri. Sehat selalu dan sampai jumpa semua teman-teman. Bye. Bye.